sejatine kang mangkono wis kakenan nugrahaning Yang Widi bali alaming ngasuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat sore Bapak, Ibu semuanya, para perangkat desa, tokoh-tokoh agama yang telah hadir, para tokoh-tokoh pemuda dari berbagai macam kelompok pemuda juga yang telah hadir. Kali ini perkenalkan saya Akif sebagai moderator yang akan membimbing jalannya Jagongan Budaya nih pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini kita kedatangan seorang tokoh yang luar biasa, yakni Romo Paulus Suparmono, JM. Pada artikel yang saya baca yang diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2024 kemarin, Romo, bahwa panjenengan menjadi teladan hidup sebagai misionaris di Solomon Island. Okay. Dan beliau ketika di Solomon Island ini kurang lebih 9 tahun ya, atau 9 tahun. 8,5 tahun. Beliau ini memberikan diri sebagai atau dalam formasi calon imam di Solomon Island tersebut. Nah, pada Jagongan Budaya kali ini kita mengambil tema Mulih Mulo Muloniro. Mulih Mulo Muloniro ini sebenarnya sebuah perenungan bagi kita untuk memaknai sebuah realitas mudik lebaran. Jadi mudik lebaran ini ketika orang-orang berada di kota metropolitan untuk mencari sebuah penghidupan di sana. Tapi ketika lebaran itu orang-orang ingin mudik atau pulang kembali ke rumah. Nah, ini dalam falsafah Jawa tentu kita bisa memaknai ini sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan bagaimana orang dari tempat asalnya dan kembali ke asalnya kembali. Atau dalam falsafah Jawa kita bisa mengenalnya dengan Sangkan Paraning Dumadi. Dalam Sangkan Paraning Dumadi ini kan kita bisa mengenal bahwa dari mana kita berasal dan kemana kita akan dikembalikan kembali. Nah, seorang budayawan asal Ngawi yang cukup terkemuka namanya Umar Khayyam, beliau mengatakan bahwa mudik ini sebagai ritus, tapi tidak bisa dikategorikan ini sebagai fenomena apa, apakah fenomena sosial atau fenomena budaya atau fenomena sosial juga, sosial ataupun agama. Nah, tapi dalam KBBI kita bisa mengartikan bahwa mudik ini sebagai berlayar kembali atau pulang ke rumah. Kita bisa mengambil garis besar bahwa realitas Mulih Mulo Muloniro ini sebagai sebuah perjalanan. Nah, pada kali ini mungkin Romo Suparmono mungkin sudah tidak asing dengan sebuah perjalanan ya. Apalagi ketika di Solomon Island kurang lebih selama 8,5 tahun. Nah, mungkin gini Romo, bahwa tadi ketika saya membaca sekitar 8,5 tahun panjenengan berada di sana untuk sebuah misi pelayanan dan juga pengabdian di sana. Kira-kira apa yang menggerakkan hati Romo dan diri Romo sehingga bisa meninggalkan tanah air yang kita cintai ini untuk sebuah misi pelayanan dan juga pengorbanan seperti itu, Romo? Baik, karena diawali dengan pertanyaan ini, maka saya ingin membagikan sebelum masuk ke tema yang diberikan Mulih Mulo Mulaniro, yang bagian dari pangkur nanti akan saya nyanyikan pangkur ini. Ya, tapi baik, ini pangkur, baca pangkur ini juga bagi saya mulih bagian dari saya kembali ke budaya saya. Tapi karena disebutkan tadi pertanyaannya mengenai misi saya di Solomon, ada baiknya saya ceritakan bahwa sebelum saya bertugas di Solomon, kebetulan ya memang sudah mengalami studi di Roma, aneka pertemuan di India, ya di Vietnam, kemudian di Taiwan, Filipina, pernah juga di Amerika Latin, Meksiko, kemudian di Amerika Serikat,
Dan karena itu ketika saya berada di Solomon Island, di Australia juga, satu hal yang kemudian menjadi kekasan saya, jelas itu bagian dari tugas misi yang artinya perutusan. Tapi terkait dengan keindonesiaan, saya ingin menceritakan suatu hal yang khas, yaitu saya bersama-sama dengan para imam dari Australia, ada dari Amerika, dari India, dari Filipina, dari berbagai negara. Yang indah adalah bahwa orang-orang itu bisa dengan saya tanpa kesulitan, bisa bicara dengan saya, omong dengan saya tanpa kesulitan. Saya pun bisa masuk ke orang-orang Solomon tanpa kesulitan, dan mereka mengatakan pribadi dari Indonesia ini yang paling enak, paling nyaman, paling damai, mudah masuk dan mudah diterima dan mudah kerasan. Dan memang saya kerasan. Tidak ada kesulitan, sekedar cerita. Ini mungkin agak membuka kehidupan komunitas kami di sana ya. Yang dari negara lain itu hampir setiap hari bertengkar. Bertengkar. Juga dari sesama negara, dari India itu kedua-duanya, dari India Selatan, India Utara bertengkar. Yang saya herankan, mereka semua itu bisa dengan saya. Enak bicara dengan saya. Lalu juga ketika masuk ke masyarakat di Solomon, saya sama sekali tidak punya kesulitan. Sekedar kepribadian ini membuat saya juga ingat, saya pernah di pedalaman Kalimantan, dan ketika di pedalaman Kalimantan itu saya membela hutan adat, hak ulayat, ngalami dikepung polisi segala waktu itu di sana. Karena itu sampai kemudian orang Dayak itu bilang pada saya, wah, Romo ini lebih Dayak dari kami. Saya sendiri dari mana ini ya, kok bisa bilang begitu? Saya hanya menghayati satu hal, yaitu saya ini manusia. Dan manusia ini terbentuk oleh suatu atmosfer Bhinneka Tunggal Ika. Dan bagi saya, ketika saya bisa menghayati Bhinneka Tunggal Ika dan visi Gus Dur, yang bagi saya sejak saya masih remaja suka baca tulisan beliau, Gus Dur di Kompas, itu bagi saya Gus Dur sosok yang sungguh luar biasa, terbuka, multi universalisme, multikultural, interkultural, semacam itu. Ini yang membentuk saya siap, dengan kata lain siap seperti yang dikatakan tadi, menjadi misionaris di manapun. Di manapun. Itu yang dikatakan. Tepuk tangan untuk Romo Suparmono. Ternyata Romo Suparmono ini juga mengidolakan tokoh yang kita idolakan semua, yakni adalah Gus Dur, dengan berbagai nilai-nilai yang Gus Dur pernah ajarkan kepada kita semuanya. Dan juga ternyata Romo Suparmono ini bukan hanya ke Solomon Island, juga di pedalaman Kalimantan, Australia, dan juga di negara-negara lain juga nih Romo. Dari hal itu tentu ini merupakan sebuah perjalanan Romo. Perjalanan yang kalau kita berbicara perjalanan, mungkin yang ada di benak kita adalah perjalanan mudik, perjalanan ke rumah, ataupun pulang ke rumah pacar, katakanlah seperti itu. Tapi bagi Romo sendiri, dalam sebuah perjalanan, dan menurut pengalaman Romo sendiri, apa makna pulang itu sendiri Romo? Kira-kira. Baik, maaf, saya yang paling saya sukai dan para suster mungkin sering ungkapan dari saya. Ini saya itu suka membaca buku harian tokoh-tokoh, bukan buku yang katakanlah artikel ilmiah, tapi buku harian yang sangat personal. Salah satunya itu dari Anne Frank, The Hammarskjöld. Salah satu dari Hammarskjöld yang menginspirasi saya adalah ini: The longest journey is the journey inwards. Perjalanan terpanjang, terjauh adalah perjalanan menuju ke dalam diri sendiri.
Dan itu kalau saya kaitkan dengan Idul Fitri ini ya menuju fitrah. Perjalanan menuju jati diri, menuju fitrah, jati diri ilahi. Bagi saya dari sini kemudian saya kaitkan juga dengan apa yang saya alami dalam pertusan ini adalah bahwa saya merumuskan sendiri ini ya. Semakin dalam, maaf kalau saya kadang-kadang sempat ngajar juga, the deeper we enter into ourselves, the broader, the stronger our embrace to humanity. Ya, semakin kita masuk ke dalam diri, semakin luas dan kuat rengkuan kita kepada kemanusiaan sampai di pinggiran. Dan dalam konteks ini maka kemarin Idul Fitri tahun ini saya berjalan dari misa di BHK menuju ke rumah di postulat Badut. Saya mengarang puisi yang terkait juga dengan hal ini. Ya, yang nanti mungkin saya akan sampaikan juga. Ternyata apa nih motivasi untuk sebuah perjalanan ini cukup dalam. Tapi nanti kita akan juga bahas lebih dalam karena ini mengenai bagaimana perjalanan ke dalam ya Romo, perjalanan ke dalam batin. Nah ini kita mulai masuk ke dalam tema besar kita yakni Mulo Niro, yang mengajak kita untuk merenung tentang asal dan tujuan hidup. Bagaimana pengalaman Romo sebagai misionaris ketika misionaris membantu Romo untuk memahami ulang, karena kan ini sebuah perjalanan yang panjang. Bagaimana Mulo Niro ini sebagai bentuk, kalau kita dalam falsafah Jawa, sangkan paraning dimandi itu tadi. Bagaimana Romo untuk memaknai hal-hal seperti itu? Iya, tadi saya mengatakan bahwa memaknai itu ketika saya menemukan judul Mulo Niro, saya ingat pangkur yang saya pelajari ketika saya kelas 2 SD. Sampai sekarang saya masih ingat. Kelas 2 SD. Saya belajar pangkur ini dulu di SDN Sidoarjo, dan waktu kemarin mudik tahun ini saya lewat depan sekolah itu sudah ada sekolahnya. Kekurangan murid sudah ditutup sekolahnya. Tapi pangkur itu masih ada. Dan ini akan saya nyanyikan pangkur ini, dan nanti dari sini akan saya uraikan bagaimana saya memaknai Mulo Niro. Ini cengkoknya itu cengkok yang saya pelajari waktu kelas 2 SD. Mungkin bukan cengkok yang sungguh-sungguh dari antara para dalang sindenda, tapi cengkok kelas 2 SD dulu. Sejatine kang mangkono wus kakenan nugrahaning Yang Widi, bali alaming ngasuwung tan karem karamean ingkang sifat wisesa winisesa wus mulane wong anom sami itu. Nah, Indah nih suaranya ya. Merdu sekali Romo. oh ya. Lalu saya coba akan menguraikan ini. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia penguraiannya. Jadi sebenarnya yang demikian itu sudah mendapat kakenan, itu terkena sentuhan anugerah Yang Widi. Yang Widi itu Allah itu punya banyak gelar. Kalau Widi itu dekat dengan kata widya yang artinya adalah pengetahuan, ilmu. Maka kalau saya terjemahkan Yang Widi itu dia yang maha tahu. Yang maha tahu. Kemudian kalau disentuhkan dengan pengalaman anugerah rahmat Yang maha tahu ini berarti kita ditunjukkan pengetahuan, itu jalan. Dengan kata lain dibawa disentuh dari ketidaktahuan menjadi tahu. Kebetulan saya sendiri waktu di Malang sekolah di Widya Sasana.
sasana dari Widya ini. Bali alame ngasuwung itu berarti kembali ke alam kosong. Kembali ke alam kosong ini mengingatkan saya, kalau saya renungkan dalam konteks antropologi teologis, berarti juga cocok dengan iman kami mengenai penciptaan, yaitu creatio ex nihilo, penciptaan dari ketiadaan, dari tidak ada. Maka Tuhan dari tidak ada hanya dengan bersabda maka terjadilah. Ini ya, tapi sekaligus nanti dalam konteks perjalanan, kembali dalam konteks perjalanan ini berarti ngasuwung ini tidak tadi kita ingat tan karem karamean, jadi tidak mabuk keramaian keduniawian. Berarti meninggalkan keramaian. Dan kalau ini dikaitkan dengan beberapa perjalanan para raja di Jawa, ada saat mereka kemudian meninggalkan kerajaan lalu masuk menjadi bertapa di hutan, kemudian di gua dan sebagainya, termasuk bahkan juga Gajah Mada yang juga meninggalkan keramaian itu. Nah ini lebih penting sekarang ini kalau kita renungkan dalam konteks saat ini, engkang sifat wiseso winisesowus, yaitu yang bersifat kuasa menguasai, jadi meninggalkan ambisi kuasa menguasai. Dan kita lihat kondisi politik Indonesia sekarang ini karena dikuasai oleh sifat ini, kuasa menguasai. Kalau coba andai kata orang itu meninggalkan ego, semangat, ambisi, kuasa menguasai, damai sekali Indonesia ini. Tapi ini berarti tan karem karamian tidak lagi keduniawian, tidak ingin kuasa menguasai, itu tidak lagi dunianya. Dan karena itu dari sinilah mulaniro, kembali pada asal kita, asal mula. Dan asal mula ini kalau saya renungkan dalam konteks perjalanan tadi saya katakan masuk ke dalam diri yang menemukan fitrah. Fitrah kita sebagai, dalam bahasa kami di Katolik adalah citra Allah, imago Dei, gambaran citra Allah, dan sifat-sifat Allah ada pada kita. Kita menemukan kembali sifat-sifat itu. Kalau saya menggunakan bahasa Paus kami sekarang ini, Paus Fransiskus, DNA kita ini adalah belas kasih, adalah kasih. Dan kemudian kalau ditemukan dalam konteks neuroscience adalah empati, seperti itu. Karena itu ketika orang masuk ke dalam fitrah, lalu akan tergerak untuk ada zakat fitrah, yaitu kemurnian itu menimbulkan dorongan sifat sikap ilahi untuk berbagi, berbagi, berempati, belas kasih, dan itu bagian dari meluapkan sukacita kemurnian. Itu saya renungkan dalam konteks lintas kultural dan lintas religius seperti ini jadinya. Lalu ya, yang terakhir mulane wong anom sami tadi, sebenarnya ini nasihat. Kita tahu pangkur itu adalah juga ada kaitan dengan mungkur. Berarti meninggalkan ambisi-ambisi duniawi untuk masuk ke alam kerohanian, dan itu kembali perjalanan menuju fitrah berarti. Karena itu perjalanan saat ini saya sangat suka kalau misalnya kita bukan hanya segi fisiknya, tapi segi perjalanan rohaninya menemukan fitrah kita. Terima kasih Romo. Tadi ketika panjenengan bilang bahwa belajar pangkur dari kelas 2, mungkin kalau saya kelas 2 itu masih nyolong rambutan gitu Romo di sekolahan dulu tadi. Dengan penjelasan yang panjenengan paparkan tadi, dalam konteks umat yang panjenengan layani Romo, kira-kira apakah ada tradisi serupa mengenai tradisi seperti mudik lebaran seperti ini Romo? Kalau di Katolik biasanya ya pas Natal, umumnya pas Natal. Sebetulnya yang
segi rohaninya untuk kami itu puncaknya itu peristiwa Paskah. Tapi Paskah itu di pertengahan tahun sehingga tidak praktis juga untuk mudik. Maka Natal yang 25 Desember dekat dengan tahun baru itu biasanya saat untuk mudik. Hanya di sisi rohani saya tadi sudah tergoda untuk segi rohani ini. Perjalanan itu kalau saya renungkan, saya menemukan juga dalam Islam ada sirotol mustaqim, jalan lurus. Nah, jalan lurus itu bagi kami pernyataan Yesus, aku jalan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan ketika dia mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, itu lain adalah jalan salibnya, jalan penderitaannya, jalan kematian dan kebangkitan itu. Dan karena itu kemudian saya ingin bagian ini membacakan seorang Muslim tahun 1942 menulis tentang Isa. Menulis tentang Isa, Khairil Anwar, mungkin ada. Jadi Khairil Anwar itu menulis tentang Isa adalah ini. Itu tubuh mengucur darah, rubuh, patah, terdampar tanya, aku salah? Kulihat tubuh mengucur darah, aku berkaca dalam darah, terbayang terang di mata masa, tertukar rupa ini segera, mengatup luka, aku suka. Itu tubuh mengucur darah. Dan kelihatannya pengorbanan Yesus ini juga menjadi inspirasi dari Khairil Anwar untuk juga menulis puisi aku, bagaimana pengorbanan itu bagian dari perjalanan untuk memberikan diri kepada bangsa ini ketika waktu itu masih dijajah Jepang. Ini sedikit nyambung Romo dengan suatu hal yang dikemukakan oleh Umar Khayyam tadi, bahwa mudik lebaran yang bisa kita maknai dalam falsafah Jawa, yakni mulai mula niro ini, Umar Khayyam mengatakan bahwa ini sebagai sebuah ritus, tapi tidak bisa dikategorikan ini sebagai fenomena sosial atau fenomena budaya ataupun fenomena agama. Bagi Romo sendiri kan tadi sudah dipaparkan mengenai mungkin ini adalah nilai-nilai spiritual seperti itu. Tapi apakah ada nilai-nilai yang lain yang mungkin sepengalaman Romo bisa memaknai hal seperti ini? Untuk mengenai ini saya kebetulan salah satu perjalanan saya waktu di Solomon Islands itu karena di sana kekurangan dosen, sehingga saya itu harus mengajar hampir semua bidang, semua mata kuliah saya siap. Dan karena saya mengajar semua bidang, maka kemudian saya masuk ke masyarakat mereka juga. Dan saya menemukan satu titik mata kuliah yang menyatukan dari semua itu menjadi titik sambung, interconnectedness-nya, ketersambungannya satu sama lain. Dan itu adalah antropologi teologis, antropologi alkitabiah, antropologi menurut Alkitab. Dan itu kalau saya sarikan bahwa manusia, karena itu kemudian antropologi yang menyatukan ini. Antropologi itu pertanyaan, ini siapa manusia, siapa aku, siapa kita. Dan dalam terang Alkitab kita menemukan bahwa kita ini dalam bahasa aslinya basar, nefes, ruah, raga, nafas, jiwa, dan roh. Dan roh inilah sebetulnya yang membuat kita ini mengenakan sifat-sifat Allah, menerima keserupaan kita dengan Allah. Nah, perjalanan paling dalam tadi itu sebetulnya perjalanan ke dalam diri, tapi perjalanan ke dalam diri itu sendiri membawa kita bertemu dengan realitas dunia yang bahkan paling jauh.
lebih dalam. Berarti ini bisa saya katakan bahwa perjalanan ke dalam ini, Sabu, kalau boleh mengatakan ini menjadi mudik batin. Mudik batin. Mudik batin. Ya. Mudik batin. Dalam mudik batin ini mungkin Romo bisa memberikan ini banyak anak-anak muda ini. Ya. Bagaimana pesan kira-kira ketika perjalanan anak muda kan biasanya senang perjalanan, mencari jati diri dan sebagainya. Kalau dari Romo sendiri pesan-pesan bagi anak muda yang ingin mudik batin itu seperti apa, Romo? Baik, sekarang ini saya merasa bahwa banyak, bukan hanya kita, atmosfer kita itu atmosfer yang tidak sehat. Dengan sosmed ini kalau kita tidak hati-hati, kita ini teradiksi oleh ketika tadi saya mengatakan mengenai antropologi teologis. Kalau saya antropologi teologis ini kemudian sifat ilahi itu saya bahasakan sebagai DNA atau genetik utama kita. Kultur sekitar kita, atmosfer zaman ini bisa dikatakan epigenetiknya. Dan epigenetik ini penuh dengan kekerasan, penuh dengan luka, penuh dengan kebohongan, penuh dengan hoax, penuh dengan berbagai hal. Kalau kita kemudian tidak hati-hati, maka kita kehilangan, sungguh-sungguh tidak mampu lagi masuk ke dalam fitrah itu, yang adalah sebetulnya citra Allah, sifat Allah, jati diri hakiki kita, kebaikan hakiki kita dari Allah. Kalau kita terbelenggu oleh yang pinggiran dari genetik itu, dan itu biasanya kita mengalami luka, kekecewaan, dan menimbulkan dalam bahasa psikologis defense mechanism yang otomatis. Defense mechanism. Ya, mekanisme bela diri yang otomatis itu ketika kemudian menebal, mengeras, akhirnya menjadi kepribadian kita, dan kita kemudian terbelenggu, terpenjara oleh ilusi. Kita merasa bebas, merasa menikmati, tapi kita terpenjara oleh kenikmatan, oleh adiksi-adiksi itu, dan itu kita kehilangan. Bisa jadi kita tidak pernah sampai kepada fitrah kita ketika kita teradiksi di situ. Epigenetik itu. Epigenetik. Berarti kita harus berhati-hati ya dengan adiksi-adiksi yang disebabkan oleh media sosial. Ya. Secara luas, Romo, apakah memang pemuda-pemuda sekarang memang seadiksi itu dengan media sosial? Kalau bagi Romo sendiri, ketika melihat realitas pemuda sekarang ini. Baik, saya akan menjawab dengan agak panjang, lalu nanti di bagian akhir sampai, yaitu puisi yang saya tulis sambil jalan pada waktu Lebaran yang lalu, Lebaran kemarin itu, tanggal 31 Maret. Ini bertolak dari tulisan buku harian Paus Fransiskus yang diawali dengan pernyataan ini: reality is better seen from the margins rather than from the center. Realitas itu lebih jelas kalau dilihat, lebih baik kalau dilihat dari pinggiran, bukan dari pusat. Lalu dari situ kemudian berbagai pengalaman, juga renungan yang lain membawa saya pada puisi ini. Kedangkalan tanpa keluasan hingga pinggiran peradaban adalah zona nyaman. Sebelum mata kaki, bukan hanya mata kepala dan mata nurani, melihat dunia Lazarus itu adalah pengemis, ya, zaman Yesus, dan juga berarti dunia paria. Kita hidup dalam zona nyaman kastawi. Saya gunakan kata kastawi. Ini bukan untuk soal agama Hindu, tapi ini soal saya temukan dimanapun strukturnya sama. Ya, juga di Solomon Islands pun strukturnya sama. Dalam misteri inkarnasi, dalam kami inkarnasi itu Allah yang menjelma menjadi manusia, merendahkan diri itu, mata kaki menjadi mata nurani.
Bagaimana mata nurani melihat surga kalau mata kaki tak pernah melangkah di atas tanah, di antara sampah, di antara kaum paria? Maka berbahagialah bila kita pernah terbuang dari peradaban kastawi dan melangkah di antara sampah, lalu bertemu maha cacing tanah. Di sanalah kita mulai mengerti arti fitrah menjadi manusia amanah. Ini Idul Fitri 31 Maret yang lalu. Tepuk tangan untuk Romo Sukarmono mengenai puisi yang beliau buat ketika perjalanan juga ya. Ya, dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Ya biasa sambil jalan-jalan gitu, jalan kaki. Itu pikirannya juga berjalan, hati juga berjalan. Berarti ketika panjenengan berjalan terus eling sebuah puisi itu, panjenengan langsung menulis hal itu. Iya, begitu sampai di rumah langsung saya tulis. Ini tadi. Ini bisa dicontoh bagi pemuda-pemuda ini untuk ketika kelingan gitu, punya apa unek-unek apa langsung ditulis saja ketika di rumah.